Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, saya dari Prodi 3 Manajemen Retail. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 1, mata kuliah lalu lintas pembayaran dan jasa perbankan. Poin-poin pembahasan: yang pertama transfer dalam negeri, yang kedua mekanisme clearing, yang ketiga mekanisme RTGS, yang keempat transfer luar negeri, dan yang kelima mekanisme remittance. Latar belakang: di era digital dan global saat ini, pembayaran elektronik dan transaksi perbankan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan operasional bisnis. Sistem pembayaran merupakan infrastruktur yang memfasilitasi transfer nilai antar pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Sistem ini mencakup berbagai metode pembayaran seperti uang tunai, transfer bank, kartu kredit, pembayaran elektronik, dan lain-lain. Dalam konteks perbankan, peran bank sebagai lembaga intermediasi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran sangatlah penting. Bank berperan sebagai jembatan antara pihak yang melakukan pembayaran dan menerima pembayaran tersebut. Selanjutnya adalah transfer dalam negeri. Transfer dalam negeri merupakan proses pengiriman dana ataupun aset dari satu pihak ke pihak lain yang berada di dalam suatu wilayah maupun negara yang sama. Transfer ini melibatkan individu, perusahaan, ataupun institusi keuangan. Jenis-jenis transfer dalam negeri. Yang pertama adalah transfer antar bank, yaitu transfer yang melakukan proses antara dua rekening bank yang berada dalam suatu negara. Dalam satu negara, proses ini melibatkan perpindahan dana dari bank pengirim ke bank penerima. Yang kedua adalah transfer elektronik, yang melibatkan penggunaan teknologi elektronik untuk memindahkan dana. Hal ini dapat dilakukan melalui layanan perbankan elektronik seperti internet banking maupun mobile banking. Yang ketiga adalah transfer tunai, yaitu yang melibatkan pengiriman secara fisik dari satu pihak ke pihak lainnya. Metode ini meliputi pengiriman uang tunai secara langsung, baik melalui pengiriman uang melalui agen money transfer, pengiriman uang melalui pos, ataupun penarikan uang tunai dari bank dan penyerahannya kepada penerima. Selanjutnya adalah pembayaran dengan cek. Pembayaran dengan cek merupakan metode transfer yang melibatkan penggunaan cek sebagai instrumen pembayarannya. Pihak penulis pengirim cek atas nama penerima dengan jumlah yang telah ditentukan dan penerima kemudian mencairkan cek tersebut di bank. Selanjutnya adalah keamanan data. Kini Indonesia akhirnya memiliki peraturan soal perlindungan data pribadi di era global. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi yang ditetapkan pada tanggal 7 November 2016, yang artinya setiap penyelenggara sistem elektronik harus memiliki aturan internal perlindungan data pribadi untuk melaksanakan proses perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik wajib berdasarkan persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah clearing. Clearing merupakan proses pertukaran data keuangan elektronik antara peserta clearing, baik atas nama pribadi maupun atas nama nasabah peserta, yang perhitungannya dan penyelesaiannya dilakukan pada waktu tertentu. Dalam clearing terdapat transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam sistem clearing nasional Bank Indonesia. Siapa saja peserta clearing? Peserta clearing dibagi menjadi dua, yang pertama peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung merupakan bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan Bank Indonesia atau melalui PT Transwarkat sebagai perantara dengan Bank Indonesia, contohnya Bank Retail maupun Bank Devisa. Peserta tidak langsung merupakan bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing, akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Selanjutnya adalah warkat dalam clearing. Warkat merupakan alat pembayaran tunai, bukan tunai, yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi adalah cek, bilet giro, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer, warkat debit, dan warkat kredit. Real time gross settlement atau RTGS merupakan infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang settlement-nya dilakukan seketika per transaksi secara individu. Sistem BI RTGS ini memiliki peran penting dalam proses aktivasi transaksi pembayaran, khususnya untuk proses transaksi pembayaran di atas 100 juta dan bersifat mendesak atau urgent. Kelebihan RTGS yaitu penyelesaiannya secara langsung dan segera.
terjamin dan ketepatan. Prosesnya transparansi dan akuntabelitas dan dukungan terhadap transaksi multi mata uang serta mendorong efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya adalah transfer luar negeri, merupakan proses pengiriman uang ataupun aset dari suatu negara ke negara lain. Hal ini melibatkan pemindahan dana melalui sistem keuangan internasional untuk tujuan bisnis, pribadi ataupun transaksi keuangan lainnya antar individu, perusahaan ataupun lembaga di negara yang berbeda. Selanjutnya adalah biaya dan kurs valuta asing, merupakan dua konsep yang terkait dalam pertukaran mata uang antara negara-negara berbeda. Valuta asing mengacu pada jumlah uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh mata uang asing, sedangkan kurs adalah nilai tukar antara dua mata uang yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya adalah remittance, merupakan proses transfer uang yang dilakukan oleh pekerja migran dari negara tempat mereka bekerja. Salah satunya bentuk transfer luar negeri yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, yaitu adalah remittance, baik bagi negara pengirim maupun negara penerima. Jenis-jenis remittance terbagi menjadi 5, yaitu remittance bekerja, remittance bisnis, remittance sosial, remittance investasi, dan remittance pensiun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.